Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Hanif Wahyudi dengan NIM akhir 100. Baik, di sini langsung saja ke PowerPoint-nya, yaitu berjudul Analisis Studi Kasus Fire Safety and NFPA. Nah, kependahuluan Fire Safety and NFPA itu adalah merupakan upaya pencegahan, mendeteksi, dan mengendalikan kebakaran untuk melindungi manusia, aset, serta lingkungan. Nah, NFPA sendiri itu menjadi acuan dalam identifikasi bahaya, sistem proteksi, pemadaman, dan tanggap darurat. Kajian ini membahas penerapannya melalui studi pengukuran asap untuk visibilitas serta teknologi pemadaman udara pada kebakaran hutan. Nah, untuk latar belakang jurnal yang saya ambil dan kronologi insiden di sini yaitu adalah setiap tahun terjadi lebih dari 200.000 kebakaran hutan di dunia, yang termasuk lebih dari 10.000 kasus di Indonesia dan China. Kebakaran ini menyebabkan hilangnya sekitar 5-8% lahan hutan setiap tahun. Awalnya, pemadaman menggunakan munisi konvensional yang kurang efektif menjangkau pusat api. Kemudian sejak 2013 sampai 2019 dilakukanlah riset intensif terkait bahan pemadam, metode penyebaran eksplosif, dan penggunaan drone. Kemudian pada 2020, China mengembangkan drone munisi seberat 35 kg. Lalu pada 2024 berhasil diuji munisi udara 300 kg berisi NH4H2PO4 untuk meningkatkan efektivitas pemadaman kebakaran hutan. Kemudian analisis teknis kegagalan. Di sini terdapat pertama aspek kapasitas bahan pemadam. Sistem lama menggunakan 35 kg yang dimana itu adalah rentang yang kecil. Kemudian untuk solusi baru di-upgrade menggunakan 300 kg dan diganti bahannya menjadi NH4H2PO4. Kemudian untuk jangkauan api, sistem lama terbatas dan hanya ground level. Sedangkan solusi baru menggunakan 2000 meter kuadrat dan menggunakan sistem dropping. Kemudian presisi detonasinya, sistem lama manual dan bisa saja errornya besar. Kemudian untuk solusi baru menggunakan chip digital 0,5 meter. Kemudian untuk jenis api yang ditangani, kebakaran untuk sistem lama, kebakaran permukaannya saja, sedangkan solusi baru ground fire and crown fire. Untuk sistem lama, anti-ignition-nya lemah, bahkan tidak ada. Untuk solusi baru terbukti efektif kurang dari 10 menit. Kemudian untuk platform pengiriman sistem lama menggunakan artileri atau pesawat berawak, sedangkan solusi baru menggunakan drone. Nah, kemudian untuk analisis teknis yaitu ada bahan pemadam dan simulasi ledakan. Nah, di sini seleksi bahan pemadam diuji 3 tipe, yaitu ordinary, large grain, dan ultrafine dry powder. Untuk ultrafine, konsentrasinya terbaik tercatat di angka 58,79 gram per meter kubik. Kemudian untuk rasio opsional, rasio optimal kurang lebih 20 mikrometer, yaitu 30%-an. Kemudian 435 mikrometer, 60%. Kemudian menggunakan amonium hidrogen fosfat, di sini tercatat 90%. Untuk formulasi khusus ini terbaik untuk ground dan crown fire. Kemudian simulasi LS Dyna. Muatan bawah tengah, distribusi aksial lebih merata. Untuk muatan silinder tengah, dispersi radial lebar, distribusinya aksial lemah. Kemudian untuk radius charge optimal, radius 4 cm. Untuk dispersi teoritis kurang lebih 20,99 meter, aktual kurang dari 55 meter. Untuk hasil uji lapangan, tinggi detonasi aktual yaitu ada di angka 9,5 meter. Kemudian untuk cloud
pemadam tinggi kurang dari 20 meter dengan luas kurang lebih 2000 meter persegi. Kemudian untuk konsentrasi di area api yaitu 76,4 gram per meter kubik di atas ambang minimum. Tidak ada reignition dalam 10 menit pasca pemadaman. Nah, kemudian untuk audit kepatuhan NFPA dan titik kegagalan regulasi pada jurnal yang saya ambil. Standar NFPA yang relevan yaitu NFPA 1144 tentang perlindungan struktur dari kebakaran lahan mensyaratkan agen pemadam efektif untuk melakukan vegetasi. Kemudian untuk NFPA 10, alat pemadam api portable mengatur jenis dan konsentrasi agen pemadam. Untuk NFPA 1, kode pemadam kebakaran, yaitu memerlukan sistem yang dapat menjangkau area sulit. Kemudian yang terakhir NFPA 1145, penggunaan air dan bahan retardan dan pemadaman kebakaran hutan. Kemudian untuk titik kegagalan regulasi, konsentrasi pemadaman air konvensional terbukti tidak memenuhi ambang minimum pemadaman nyala luar ruangan. Kemudian untuk sistem berbasis artileri atau mortar tidak dapat memenuhi standar presisi detonasi NFPA untuk area pemukiman. Tidak ada sertifikasi khusus untuk agen pemadaman eksplosif berbasis amonium ini dalam regulasi internasional yang berlaku saat ini. Pengukuran visibilitas asap atau koefisien kepunahan cahaya belum terintegrasi dalam sistem deteksi standar NFPA 72. Kemudian untuk dampak global dan kerugian. Dampak kebakaran hutan yaitu terdapat jutaan hektar kehilangan tutupan hutan setiap tahun. Kemudian emisi karbon masif memperparah perubahan iklim global. Korban jiwa dan kerusakan infrastruktur berskala besar. Kemudian asap mengurangi visibilitas hingga mengancam keselamatan transportasi. Kemudian kerugian ekonomi ratusan juta US dollar per insiden besar. Nah, di sini dampak ketidakakuratan deteksi asap yaitu FDS atau Fire Dynamic Simulator menggunakan AM sama dengan 8,7 meter persegi per gram. Kemudian studi MIREC yaitu nilai aktual parafinnya yaitu 4,4 mm kuadrat per gram, selisih kurang lebih 3 kali. Estimasi visibilitas yang terlalu optimis membahayakan evakuasi. Kemudian shot head 10 jauh di bawah nilai literatur. Kemudian desain gedung berbasis CFD berisiko underprotect penghuni. Nah, di sini strategi mitigasi untuk infrastruktur IT. Ya, ini di sini ada 6, yaitu detektor asap berbasis model akurat, kemudian agen pemadam menggunakan NH4, H2PO4 di ruang IT. Kemudian sistem deteksi multisensor terintegrasi. Kemudian drone inspeksi dan respon darurat. Yang kelima, audit CFD dan update parameter FDS. Yang keenam, pelatihan dan sertifikasi regulasi NFPA. Nah, untuk kesimpulannya, pemadaman pengisi udara menggunakan 300 kg mampu memadamkan ground fire dan ground fire tanpa ignition dalam 10 menit pada area kurang lebih 2000 meter persegi menggunakan bahan pemadam amonium hidrogen fosfat dengan presisi detonasi kurang lebih 0,5 meter melalui helikopter tak berawak. Selain itu, nilai koefisien kepunahan aktual lebih rendah dibanding default FDS, sehingga diperlukan revisi parameter simulasi kebakaran dan pengembangan regulasi baru untuk sistem pemadaman udara berkapasitas besar. Baik, mungkin segitu saja untuk presentasi yang saya lakukan. Terima kasih jika ada salah kata atau salah sikap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.